Palu, sebuah kota di pesisir Teluk Palu, Sulawesi Tengah. Pada sore itu, tampak berjalan seperti biasa. Aktivitas masyarakat berlangsung normal dan pedagang memenuhi pasar. Kendaraan berlalu lalang di jalan utama. Anak-anak bermain di tepi pantai, sementara sebagian warga bersiap menunaikan salat maghrib. Tak ada yang menyangka bahwa sore itu akan menjadi salah satu hari paling kejam dalam sejarah kota ini. Menjelang senja, bumi tiba-tiba bergetar hebat. Getaran semakin kuat, membuat warga berhamburan keluar rumah. Bangunan mulai roboh, listrik padam, dan kepanikan melanda di setiap sudut kota. Tak lama berselang, dari arah laut terdengar gemuruh dahsyat. Air laut yang sebelumnya sempat surut dengan cepat, berubah menjadi dinding air besar yang bergerak menuju daratan. 28 September tahun 2018, sekitar pukul 18:02 waktu Indonesia bagian tengah, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Palu dan sekitarnya. Disusul gelombang tsunami yang menerjang pesisir Teluk Palu. Dalam hitungan menit, ribuan rumah hanyut tersapu air, jalan raya terputus, dan ratusan warga terseret arus. Kota Palu berubah menjadi lautan lumpur dan puing-puing. Tim tanggap darurat segera dikerahkan dari berbagai wilayah, berjuang mengevakuasi korban dan memberikan pertolongan di tengah kondisi serba batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdasarkan informasi dari Bupati telah terjadi gempa bumi di Kota Palu dengan 7,4 magnitudo yang menimbulkan tsunami yang menggusur pesisir Teluk Palu. Oleh karena itu, sebelum kita terjun untuk evakuasi, kita lakukan tabletop exercise untuk menggali gimana jalur yang bisa kita lewati dan nanti kita membangun posko di daerah mana aja. Di sini kita akan fokus ke 3 daerah, yakni Petobo, Balaroa, dan Jono Oge. Baik, untuk tim SSO bisa dilakukan pelaporan untuk kondisi saat ini. Penelusuran lapangan menunjukkan situasi kritis. Balaroa retak dan dipenuhi longsoran sehingga hanya bisa ditembus kendaraan 4x4 dan mototrail. Petobo masih dapat dilalui truk logistik dan ambulans. Namun, pesisir Jono Oge terendam lumpur hingga kendaraan darat tak mampu masuk. Untuk membuka akses di Balaroa dan Petobo dibutuhkan alat berat, sementara posko harus didirikan di titik aman. Perbatasan Balaroa dan rest area Petobo, situasi menuntut dukungan helikopter, kapal karet, kapal patroli, serta tim perenang SAR demi pencarian dan distribusi logistik. Kini keputusan berada pada BPBD untuk langkah lanjutan. Menindaklanjuti laporan SSO, BPBD menetapkan langkah operasi. Dukungan udara dan kendaraan taktis TNI disiapkan untuk menembus Balaroa. Sementara Basarnas mengerahkan tim penyelam dan kapal karet ke Jono Oge. Di darat, alat berat digeser ke Petobo dan Balaroa untuk membuka jalur evakuasi. Seluruh pergerakan dikendalikan melalui pengecekan rute oleh SSO sebelum tim bergerak, menegaskan respon cepat BPBD dalam keadaan darurat. Sebagai tindak lanjut operasi darurat, BPBD menugaskan logistik shift untuk segera mengkoordinasikan pengiriman tenda pengungsian, air bersih, selimut, serta makanan siap saji. Dapur umum dan pos kesehatan darurat diinstruksikan dapat beroperasi malam ini. Pada sisi informasi publik, BPBD menugaskan Public Information Officer menyiapkan rilis resmi untuk media dan masyarakat, sambil menyampaikan imbauan agar warga menjauhi wilayah pantai dan tidak terpengaruh oleh kabar palsu. Untuk keselamatan respon bencana, BPBD secara khusus menugaskan Safety Officer memastikan seluruh personil bekerja dalam kondisi aman, memperhatikan potensi gempa susulan serta bangunan tidak stabil. BPBD menegaskan bahwa keselamatan tim tetap menjadi prioritas utama dalam setiap langkah di lapangan. Baik teman-teman, di sini saya sebagai RH Leader akan membagi menjadi 2 tim. Tim A bersama saya, Saudari Rahel di Balareo, dan tim B bersama Saudari Wulan di area Julujeo. Semuanya sudah siap?
Baik, siap. Tim RHA bergerak memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, memeriksa kondisi kesehatan para penyintas, serta mendata jumlah korban secepat dan setepat mungkin. Baik, kita sudah mendekati titik bencana ya. Saat pintu ambulan ini udah dibuka, situasi mungkin sangat kacau. Ingat pesan saya, keselamatan diri itu sangat penting. Jangan ambil resiko yang tidak perlu. Untuk prioritas tetap korban yang bisa berjalan dulu kan Bu? Betul, arahkan ke titik kumpul. Setelah itu kita berpindah ke korban warna kuning dan korban warna merah. Cuacanya buruk Ibu. Justru itu saya tekankan di awal, keselamatan diri lebih penting. Jangan ambil resiko yang tidak perlu. Paham semua? Paham. Hati hidup semua ya. Iya. Baik, kita turun sekarang. Di titik bencana, triase lapangan pun dimulai. Proses ini menentukan siapa yang harus segera ditangani, siapa yang bisa menunggu, dan siapa yang sudah tidak bisa diselamatkan. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang bisa berjalan harap menuju ke sumber suara mengikuti jalur evakuasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang bisa berjalan Setelah para relawan tim triase 1 lapangan mengumpulkan para korban triase hijau ke posko, dilanjutkan tim triase 2 menyusuri lokasi kejadian dan menemukan beberapa korban triase kuning. Bagian mana Pak? Oke Pak, sabar ya Pak, tenang ya Pak. Cek nadi 110 kali per menit, RR-nya 24 kali per menit. Tim 2 masuk, ditemukan korban dengan luka robek panjang di betis bagian kiri, ditemukan di pesisir timur. Untuk tim evakuasi segera masuk. Ganti. Tolong, tangan saya sakit. Ibu, bisa dengar suara saya? Bisa. Untuk yang sakit dari mana Ibu? Tangan saya sakit. Baik, akan bantu saya. Iya. Sabar ya Bu ya. Baik, nadi 102 kali per menit, RR 24 kali per menit. Dua masuk, ditemukan korban dengan triase kuning di bagian barat pesisir, terdapat luka fraktur, tertutup di tangan lengan bagian kanan. Untuk tim evakuasi segera masuk, ganti. Siap, tim evakuasi segera meluncur, laporan diterima. Baik. Mbak, yang kenapa? Saya sakit. Tarik nafas ya Mbak, kita akan bantu. CRBM, CRT lebih dari 2 detik. Pernafasan 30 kali per menit. Kita akan biday. Masuk triase merah. Sabar ya Mbak, kita akan bantu Mbak. Percaya. Iya. Mas, bisa dulu ya. Cek nanti 120 kali per menit. CRT 4 detik. RR 30 kali per menit. Masuk tank merah. Lakukan pemasangan turniket karena ada pendarahan. Mas bertahan ya Mas. Bukan. Permisi.
3 masuk, ditemukan korban dengan robek di paha kanan dengan triase merah. Tim evakuasi segera masuk. Bu, bisa dengar suara saya? Tidak ada nafas, tidak ada nadi. Tim 2 masuk, terdapat ditemukan korban di pesisir barat dengan keadaan riase hitam. Tim evakuasi segera masuk, ganti. Aduh, sakit, tolong. Mbak, bisa dengar saya? Bisa buka mata? Bertahan ya Mbak, kami akan segera bantu. RM-nya 31 kali per menit. CRT Lebih dari 3 detik. lakukan pembalutan luka. Masuk triase merah. Misi ya Mbak. Cek tim 3 masuk, telah ditemukan korban tag merah dengan kondisi luka pada kepala balutan. Tim evakuasi segera masuk, ganti. Di posko tanggap darurat tsunami Palu, dilakukan pelaporan hasil dari tim Rapid Health Assessment. Dari triase tim kepada Komandan ICS, situasi di lapangan masih penuh dengan aktivitas penyelamatan dan evakuasi. Teluk Palu, ratusan rumah lainnya sedang hingga ringan. Jumlah korban luka tercatat 85 orang. 230 jiwa mengungsi di tenda darurat. Beberapa wilayah masih sulit dijangkau karena akses jalan terputus. Baik, untuk triase Untuk tim triase kami menemukan 3 korban merah, 2 korban kuning dan 11 korban hijau. Untuk semuanya sudah diberikan kartu triase sesuai standar start. Dan untuk sementara ini kami menemukan 1 korban meninggal dunia telah dievakuasi ke rumah sakit rujukan. baik. Untuk tim SSO Untuk tim SSO, hentikan semua jalur barat kota. Kemudian perhatikan jembatan rusak parah dan akan resiko terjadinya runtuh. Semua petugas lapangan wajib menggunakan helm, rompi, dan sepatu pelindung. Perhatikan juga gempa susulan. Baik, terima kasih atas pelaporannya. Nanti saya akan melanjutkan pelaporannya ke Dewan Atas. Baik, terima kasih. Pos kesehatan darurat kini telah didirikan di area pengungsian dan tenaga medis telah siap siaga. BPBD menugaskan tim IMT untuk segera memberikan pertolongan di Advanced Medical Post dengan pemberian layanan dilakukan berdasarkan prioritas kedaruratan pasien. Ses, butuh ambulans segera. Ada 1 korban muntah darah, butuh dirujuk. Pak,
pasien tidak ada nadi dan tidak ada nafas, lakukan RJP. Baik, untuk tanda utama sudah didirikan, untuk dapur umum siap melayani 300 jiwa per shift. Untuk area lansia dan juga ibu hamil sudah kami siapkan. Untuk dukungan kemanusiaan, relawan turut andil membantu pendataan penerima bantuan serta mendampingi anak-anak di tenda bermain. Relawan juga diarahkan melaksanakan Restoring Family Link guna membantu pemulihan hubungan keluarga dan menyatukan anggota yang terpisah selama bencana berlangsung. Oke, selamat sore pemirsa. Kami dari Tim Pusat Informasi dan Operasi ingin menyampaikan informasi terkait situasi terkini dan juga informasi-informasi yang beredar di sosial media. Pada tanggal 28 September tahun 2018, sekitar pukul 18:02 waktu Indonesia bagian tengah, telah terjadi gempa bumi sebesar 7,4 magnitudo yang mengguncang Kota Palu yang disusul oleh tsunami. Sampai pukul 19:30 waktu Indonesia bagian tengah, hasil asesmen dari BPPD, TNI Polri dan juga Dinas Kesehatan melaporkan bahwasannya terdapat 1 korban jiwa, 85 orang luka-luka dan 230 orang pengungsi. Kami tegaskan sekali lagi bahwasannya semua isu-isu tersebut adalah hoak dan tidak benar. Klarifikasi resmi dari kami, data valid mengenai korban hanya dikeluarkan oleh BPDB, tidak ada prediksi bencana susulan dan juga cek informasi secara berkala melalui kanal resmi dari BMKG, BPDP, pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun TNI Polri. Himbauan kami kepada masyarakat, yang pertama, jangan gampang percaya informasi-informasi yang beredar di sosial media dan juga jangan menyebarluaskan secara cepat terkait apa-apa berita yang masih belum terverifikasi baik itu benar maupun salah. Kami dari tim informasi dan operasi akan memperbaharui informasi secara berkala dan juga himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang, tetap waspada dan juga patuhi peraturan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saya Mutiatus Zaujiah, pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasama dan waktunya. Sekian dari saya, sampai jumpa. Dukungan psikososial dilakukan dengan metode 3L, Look, Listen, and Link, agar penyintas merasa tenang, didengar, dan punya akses ke layanan bantuan lanjutan. Baik, kami melaporkan atau mencatat terdapat 3 kasus ISPA, 1 kasus diare, dan 5 kasus hipertensi. Kemudian terdapat juga pemberian makan tambahan atau vitamin pada anak balita. Baik, saya sebagai planning shift mengapresiasi kerja bagus dari tim surveillance Puskesmas. Data ini akan kami laporkan ke Puskinduk ya. Jadi jangan lupa dokumentasikan dengan formulir harian. Pastikan adanya air bersih agar tidak terjadi penambahan kasus diare. Dengan koordinasi ICS, semua sektor bergerak terstruktur, mulai dari tanggap darurat, pendampingan psikososial, rehabilitasi, hingga rekonstruksi. Bencana memang tidak bisa dihindari, tapi kesiapan dan kebersamaan membuat pemulihan lebih cepat.